Halo semuanya, apa kabar nih? Kami dari kelompok 32 kelas AB Palembang pada kesempatan kali ini akan jelasin mengenai solid with solid mixing of powder dengan anggota saya sendiri Nandila Putri dan rekan saya Tiara Salsabila. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yang kita bahas adalah deskripsi dari solid of solid mixing of powder. Pengertian dari solid of solid mixing of powder merujuk pada proses pencampuran serbuk padat dengan serbuk padat lainnya untuk menciptakan campuran homogen, di mana proses ini dilakukan untuk menggabungkan bahan-bahan yang memiliki sifat fisik, kimia, atau fungsional yang berbeda, sehingga menciptakan campuran yang konsisten dan beragam. Selanjutnya proses. Dalam pencampuran serbuk, partikel-partikel serbuk yang berbeda ukuran, bentuk, densitas, dan juga sifat fisik lainnya harus didistribusikan secara merata untuk mencapai campuran yang homogen. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat pencampuran seperti tumbling drums, mixers, atau peralatan pencampur kontinu lainnya. Selanjutnya, karakteristis. Karakteristis di sini dibagi menjadi 3. Pertama, koagulasi. Koagulasi merujuk pada proses penggumpalan partikel-partikel serbuk. Banyak serbuk yang bersifat kohesif, artinya partikel-partikelnya cenderung saling menempel ketika serbuk terpapar kelembapan atau suhu penyimpanan yang tinggi. Partikel-partikel tersebut dapat berkoagulasi dan membentuk aglomerasi. Yang kedua, segregasi. Segregasi terjadi ketika partikel-partikel serbuk terpisah berdasarkan perbedaan ukuran, densitas, bentuk, dan elastisitasnya. Ketika serbuk terkena gerakan mekanis selama proses pencampuran, partikel-partikel dengan karakteristik yang berbeda dapat berpindah ke bagian yang berbeda dalam campuran, yang menyebabkan ketidakhomogenan. Yang ketiga adalah indeks kohesi. Indeks kohesi mengukur kemampuan aliran serbuk, di mana indeks ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sifat aliran serbuk dan pengaruhnya terhadap kualitas pencampuran. Semakin rendah indeks kohesi, semakin baik aliran serbuk dan pencampuran yang dicapai. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari solid of solid mixing of powder, dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat aliran. Sifat aliran serbuk memiliki peran penting dalam pencampuran. Kekohesian serbuk, kehalusan partikel, serta sifat-sifat reologi seperti viskositas dan sudut gesekan internal mempengaruhi kemampuan serbuk untuk mengalir dan mencampur dengan baik. Serbuk dengan sifat aliran yang buruk cenderung sulit dicampur dengan homogen. Yang kedua, ukuran partikel. Ukuran partikel serbuk merupakan faktor yang penting dalam pencampuran. Partikel dengan ukuran yang berbeda dapat mengalami migrasi ke bagian yang berbeda dalam campuran saat terjadi agitasi. Perbedaan ukuran partikel dapat menyebabkan segregasi dan ketidakhomogenan dalam campuran. Yang ketiga, bentuk dan desain peralatan pencampuran. Peralatan pencampuran yang berbeda memiliki karakteristik operasional yang berbeda pula. Desain peralatan seperti jumlah elemen pencampur, panjang mixer, bentuk drum, dan tipe mixer dapat mempengaruhi hasil pencampuran serbuk. Desain yang tepat harus dipilih berdasarkan sifat-sifat serbuk yang akan dicampur. Dan yang terakhir adalah parameter proses. Parameter proses seperti kecepatan rotasi, tingkat pengisian, durasi pencampuran, dan interaksi antar serbuk dan peralatan pencampuran juga dapat mempengaruhi kualitas pencampuran. Pengaturan parameter proses yang tepat diperlukan untuk mencapai pencampuran yang homogen dan konsisten. Baiklah, selanjutnya mengenai contoh soal. Pada contoh soal ini diketahui komposisi ragi sampel yang dinyatakan sebagai presentasi ragi dalam 100 gram sampel ditemukan sebagai berikut. Setelah 5 menit bisa dilihat pada data dan setelah 10 menit bisa dilihat juga pada data. Di mana untuk keseragaman produknya
Pada kondisi operasi, pembuatan roti tertentu diinginkan untuk mencampur adonan dalam batch 90 kg dan kemudian di lain waktu mencampur dengan 5 kg ragi. Indeks pencampuran diinginkan untuk dihitung setelah pencampuran 5-10 menit. Berikut ini tata cara penyelesaian soalnya. Yang pertama tadi sudah diketahui kalau komposisi friksinya sebagai berikut setelah 5 menit dan setelah 10 menit. Maka dari itu, nilai dari S kuadrat sama dengan 1/n sigma xi kuadrat min x kuadrat. Persamaan ini didapat dari buku referensi. Selanjutnya menghitung S pada saat 5 menit. Maka didapat hasilnya 0,3 dikali 10 pangkat min 2. Dan selanjutnya untuk S setelah 10 menit didapat hasilnya 0,38 dikali 10 pangkat min 2. Maka didapat hasil S0 kuadrat adalah 4,8 dikali 10 pangkat min 2. Dan nilai SR kuadrat hampir mendekati 0, maka jumlah partikel di dalam sampel ini sangat besar. Pada buku referensi persamaan 12.4 didapat rumus M S0 kuadrat min S kuadrat per S0 kuadrat min SR kuadrat. Maka M pada saat 5 menit akan menghasilkan 0,93 berdasarkan substitusi yang sudah dimasukkan ke dalam rumus tadi. Selanjutnya untuk M10 hasilnya yaitu 0,99. Sekian video pemaparan dari kami, saya ucapkan terima kasih.